Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas ya? Alhamdulillah. Tapi Ustadz, kita bisa mulai untuk kajian pada siang hari ini, Ustadz? Oke, baik. Bismillah. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang saya hormati kepada Ustadz Ahmad Anas selaku guru kita semua yang insya Allah akan membimbing kita untuk mengkaji pada siang hari ini. Yang saya hormati kepada ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah yang sudah menyempatkan hadir, sudah mendedikasikan waktunya untuk mengikuti kajian, untuk sama-sama bermajlis ilmu, untuk menyantap sebuah hidangan yang akan menambah hasanah keilmuan kita, yang insya Allah sekali lagi akan dipimpin oleh Ustadz Anas nanti. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berjuta-juta kenikmatan, beribu-ribu keberkahan, sehingga Allah jadikan waktu kita pada siang hari ini adalah waktu yang berkah. Di mana kita Allah bimbing untuk menyempatkan waktu untuk duduk bermajlis, untuk duduk menuntut ilmu. Nah, semoga siang hari ini Allah catat perkumpulan kita sebagai perkumpulan yang Allah berkahi, perkumpulan yang Allah ridhai, dan tidak hanya perkumpulan di dunia, yang mudah-mudahan juga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terus tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita selaku penerus dakwahnya, selaku muhibbinnya, para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita dipertemukan kelak dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Baik, ikhwata fillah, tanpa panjang lebar, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Taqrirat Sadidah, yang dimana insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Ahmad Anas. Maka dari itu, alangkah baiknya kita sama-sama insya Allah buka kajian pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan terkait kajian kita. Kajian kita insya Allah akan bergulir terus-menerus sampai dengan izin Allah, Allah hatamkan pengajian ini. Kemudian ada beberapa maklumat, diantaranya insya Allah kami selaku panitia menyediakan sebuah door prize reward untuk ikhwah semua, akhwat dan ikhwan semua, terkhusus adalah para ikhwah yang sedang berada di Indonesia, yaitu kami sudah menyediakan sebuah kitab fisik Taqrirat As-Sadidah, insya Allah akan diberikan kepada peserta terbaik yang merangkum, mencatat setiap ilmu yang didapatkan pada kajian kita. Nah, jadi setiap pertemuan diharapkan antum semua mencatat dan merekam setiap pertemuan kita, menjadikan sebuah tulisan yang bagus, yang rapih, yang lengkap, sehingga nanti akan panitia pilih hadiah untuk diberikan hadiah reward kitab fisiknya. Rangkumannya bahasa Indonesia atau bahasa Arab, rangkumannya bebas ya, bisa bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, yang penting lengkap dan sempurna. Kemudian juga ada pulsa juga yang kami sediakan untuk teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang sudah sebagai reward untuk antum semua yang sudah melakukan
mengikuti kajian ini dengan khidmat. Mari sama-sama luruskan niat kita. Mari sama-sama tekadkan untuk semangat menuntut ilmu, terutama pada kajian sekarang dan kajian seterusnya. Baik, ikhwata fillah rahimakumullah, tanpa panjang lebar, insyaallah langsung saja akan kita dengarkan pemaparan yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Anas kepada beliau dengan segala hormat. Fatafadhal Ustadz, alaihi masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taslihu bil qulub wa tantaliqu bil usub wa dalinu bi asub wa ala alihi wa man la yansub nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhkuru wal intifa wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalal ala al khair ibtigha illahi wa qurbi martati wa thawabi. Allahumma akrina bi nuril fahmi wa ahrijna min dhulumatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih Mas Moderator, Mas Fahmi yang telah memberikan waktunya, dan juga teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk kita belajar bareng ya. Kita di sini belajar bareng sebagaimana tadi niat yang saya bacakan itu niat yang biasa dilafalkan oleh siapa? Oleh Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad ya. Jadi niat kita itu salah satunya adalah ifadah wal istifadah ya. Saya memberikan faedah dan juga mengambil faedah dari antum. Insyaallah ya. Oke, nggak lama-lama mungkin langsung kita mulai teman-teman ya. Karena waktunya udah molor tadi. Saya langsung share screen ya. Oke. Kok gini nih? Oke. Kelihatan semua ya itunya ya, apa kitabnya? Kelihatan, kelihatan. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sairi sholih bid daraini amin. Ya. Oke, kemarin juga kita sudah masuk ke sini kemarin sebenarnya ya, mabtadi'u ilmil fiqh ya. Pondasi-pondasi awal yang harus kita ketahui sebelum kita belajar ilmu fikih ya. Ya, ada 10 pondasi yang harus kita ketahui. Yang pertama apa kemarin? Definisi ya. Definisi, kemudian objek, kemudian hasil apa sih dampak yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar fikih tamroh ila akhirih ya. Atau saya bacakan semua lah, wafat luhur dan apa nisbatnya itu kemana, wati siapa yang meletakkan ilmu fikih, wal ismu ya namanya apa namanya ilmu yang kita pelajari sekarang, wal istimdad sumber ilmu fikih itu dari mana, wah hukum syari' dan hukum mempelajari ilmu fikih itu apa. Nah, itu satu persatu dari sini kita akan akan mengetahui nanti ya, akan dibahas. Oh, ada lagi ya, masail, permasalahan-permasalahan yang di dalam fikih itu apa yang dibahas sih? Wal ba'dul ya, mempelajari apa sebagian dari sebagian lainnya itu saling melengkapi satu sama lainnya. Jadi 10 dari mabadi tadi itu satu sama lainnya saling melengkapi. Wa man dara al jami'ah hadza syarafa. Barang siapa yang mengetahui 10 tadi semua, maka itu dia telah mendapatkan kemuliaan ya, telah mendapatkan kemuliaan. Wa hadduhu langsung ya, definisinya apa sih definisinya? Ta'rifuhu arrafahu Imam As-Subki bi annahu ya didefinisikan oleh Imam Subki bahwasanya bahwasanya ilmu fikih itu apa? Ilmu mengetahui bil ahkam syariah, mengetahui hukum-hukum syariat ya, hukum-hukum syariat al amaliyah yang bersifat amal ya. Jadi seperti sholat, puasa, zakat ya. Pokoknya segala sesuatu hukum syariat yang berhubungan yang bersifat amaliyah ya, itu pasti dinamakan fikih ya. Beda lagi dengan hukum syariat yang berhubungan dengan keyakinan misalnya, itu masuk ke akidah ya, atau berhubungan dengan adab atau apa ya nanti masuk ke akhlak. Ya, pokoknya yang berhubungan dengan amaliyah itu namanya fikih. Ya, al-muktasabu yang mana diambil dari dalil tafsili. Ya. Dalil dari diambil dalil tafsili. Ya.
Jadi dalil tafsili dulu ya. Dalil tafsili misalnya kayak aqimus shalah ya, seperti yang saya terangkan kemarin, aqimus shalah ya. Aqimus shalah, dirikanlah sholat. Ini dalil Al-Qur'an, dalil tafsili namanya kayak gini ya. Dalil tafsili, kemudian para ulama mujtahid menggali hukum dari Al-Qur'an kan ya. Dari Al-Qur'an ada hadis digali hukum. Menggali hukumnya mereka pakai apa? Ya pakai alat ya, ada kuncinya. Apa kuncinya? Ilmu usul fikih ya, ilmu usul fikih ya, teori usul fikih. Apa teorinya di sini yang bisa dilihat di sini? Yang bisa dilihat adalah amarnya, perintahnya. Al-amru, bahwasanya perintah itu berfaedah wajib ya, wujub. Nah, al-amru ini. Jadi para ulama, para mujtahid melihat bahwasanya aqimus shalah ini adalah perintah untuk sholat. Sedangkan perintah dalam teori usul fikih itu adalah menunjukkan kepada kewajiban. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu as-sholatu wajibun. Sholat itu wajib, wajibatun ya. Nah, ini namanya hukum fikih, teman-teman. Nah, sholat wajibun ini hukum fikih. Jadi hukum fikih itu apa intinya? Hukum fikih itu adalah hasil ya, produk. Jadi di kitab-kitab takrib sadidah, takrib, goya takrib, kemudian fatul qorib, ya, fatul mu'in, dan kitab-kitab fikih lainnya itu adalah kitab itu adalah hasil ya, hasil daripada ijtihad para ulama-ulama kita terdahulu. Jadi istilahnya kalau makan nasi goreng itu kita tinggal makan saja, teman-teman. Adapun yang masak itu kan tukang nasi gorengnya ya, atau ibu kita ya, orang tua kita, ibu kita yang masak atau istri kita. Ya. Ya, kita tinggal menikmati saja nasi gorengnya. Sama kayak kita belajar fikih ini, kita tinggal menikmati saja. Kita tinggal menikmati hasil ijtihad daripada ulama-ulama kita fikih. Jadi kita tinggal makan saja ini. Ya, kita belajar fikih itu tinggal makan saja. Kita nggak perlu harus menggali hukum ya. Sebagaimana kita beli nasi goreng, kita nggak perlu repot-repot harus membeli nasi goreng, menggoreng nasi goreng, ya, ngucek bumbunya, meracik bumbunya enggak. Nah, itu namanya apa? Itu namanya usul fikih ya. Proses seperti itu namanya usul fikih. Nanti matangnya, hasilnya itu namanya fikih. Teman-teman paham ya? Itu yang dinamakan fikih ya. Jadi fikih itu adalah ilmu terhadap hukum syariat yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil tafsili. Ya, dalil-dalil tafsili itu seperti ini ya. Aqimus shalah ya, atau kita ambil contoh lagi wala taqrabu zina, wala taqrabu az-zina misalnya. Ya. Nah, taqrabu zina ini kan dalil tafsili ini, teman-teman ya. Dalil ya, taqrabu zina ya. Jadi di sini para ulama mujtahid menggali hukum dari sini, dilihat dari segi apanya? Pakai teori usul fikih. Di sini adalah larangan. Larangan dalam teori usul fikih berbunyi an-nahyu ya. An-nahyu, larangannya nahyu bahasa Arabnya. An-nahyu lil tahrim. Lit tahrim. Ya. Larangan itu berfaedah apa? Haram. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang berfirman dalam kitabnya, jangan kamu dekat-dekat kepada zina. Ya, ini larangan terhadap larangan untuk kita jangan dekat-dekat daripada zina. Nah, sedangkan di dalam teori usul fikihnya dikatakan larangan itu berfaedah haram, maka bisa disimpulkan di sini bahwasannya mendekati zina itu hukumnya haram. At-taqarrubu ya, at-taqarrubu ya, lizina, zina haramun. Nah, ini hukum fikihnya. Ya, mendekati zina itu hukumnya haram. Ini fikihnya, teman-teman, hasil daripada ijtihadnya yang kita nikmati sampai sekarang. Ya. Ya. Ini teori usul fikihnya, ini dalil tafsirnya. Ya, teori usul fikih atau dalil ijmali, dalil umum. Ini dalil tafsiri, dalil rinci atau dalil Al-Qur'an. Ya, jelas ya, teman-teman ya. Semoga jelas nanti kalau belajar usul fikih itu teman-teman tahu kayak gini-gini ya. Ini sekedar gambaran umum aja ya. Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan. Oke, yang kedua adalah maudhu'uhu, objeknya. Apa sih objeknya itu? Objek kita belajar fikih itu af'alul mukallafin ya. Jadi objek mempelajari ilmu fikih itu adalah af'alul mukallafin, pekerjaan-pekerjaannya mukallaf. Ya, mukallaf ya kayak kita ini. Mukallaf itu siapa sih? Orang yang balik dan berakal. Ya, kayak kita semua ini ya, yang terkena hukum syariat ini ya.
Jadi pekerjaan-pekerjaan apa objeknya itu ya seperti apa sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Objeknya seperti itu. Oke, jelas ya. Oke, lanjut. Ntar saya geser. Loh. Oke, selanjutnya adalah apa? Samrotuhu. Ya. Selanjutnya adalah samrotuhu. Samrotuhu atau faedahnya. Faedahnya belajar ilmu fikih apa? Imtitsalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi. Mempelajari faedah daripada mempelajari ilmu fikih itu ada apa? Apa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya ya. Jadi ketika kita tahu sholat itu wajib ya kita ketika ulama berkali hukum kemudian hasilnya hasilnya atau fikihnya mengatakan bahwasanya sholat itu wajib, maka kita mau nggak mau harus mengikuti atau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui para ulamanya ya. Jadi nggak mungkin. Jadi makanya teman-teman ya dikatakan bahwasanya mana yang lebih dahulukan antara ilmu dan amal, yang dahulukan antara ilmu dan amal adalah ilmu. Kenapa? Karena kita nggak bisa beramal tanpa ilmu. Mustahil kita bisa beramal tanpa berilmu, teman-teman. Mustahil. Ya, mustahil. Saya bilang mustahil. Ya, ya. Oke lah kita orang-orang ya misalnya yang nggak tahu fikih itu ya dia sholat. Ya, dia sholat. Tapi ada kemungkinan dan besar kemungkinan sholatnya itu nggak sah. Ya, karena apa? Karena dia nggak mengetahui hukum-hukum sholat, syarat sahnya sholat gimana, syarat sahnya wudhu gimana, ya. Kemudian perkara-perkara yang membenarkan sholat gimana, ya. Sebagaimana yang dikisahkan oleh orang yang ahli ibadah yang tinggal di atas bukit, ya. Dia itu ahli ibadah siang malamnya untuk ibadah, tapi pada suatu hari ada tikus yang mengganggunya, dia mangkel, kemudian dia bunuh tikus tersebut, kemudian setelah itu dia kasihan, kemudian dia buat bangkai tikus tadi itu sebagai kalung, dan dia sholat dan melakukan ibadah-ibadah lain dengan berkalungkan bangkai tikus tersebut. Nah, ini contoh ya, ya. Jadi sah nggak sholatnya seperti itu? Jelas nggak sah. Ya. Itulah kenapa dikatakan bahwasannya ilmu itu lebih utama daripada karena kenapa? Bukan berarti amal nggak penting. Amal itu penting, tapi kita nggak bisa, mustahil kita bisa melakukan amal yang benar tanpa kita mengetahui ilmunya. Nah, di sini ilmu fikih itu paling penting, teman-teman. Kenapa kok paling penting? Kenapa kok ilmu tafsir? Ya. Ya, karena ilmu fikih ini mencakup segalanya. Yang pertama saya katakan karena ilmu ini mencakup kegiatan kita sehari-hari, ibadah kita sehari-hari tidak pernah lepas daripada ilmu fikih. Ya. Yang kedua, ya ilmu fikih itu kan seperti saya bilang tadi kan ilmu fikih itu adalah hasil kan, hasil ijtihad daripada para ulama yang mana para ulama menggali hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi asal muasal daripada ilmu fikih itu ya Al-Qur'an dan hadis, teman-teman. Jadi jangan bilang, loh kok kita malah belajar fikih, mana tafsirnya, mana hadisnya, Al-Qur'annya. Loh, kita belajar ilmu fikih itu secara nggak langsung belajar Al-Qur'an dan hadis karena ilmu fikih itu adalah hasil daripada hasil daripada Al-Qur'an dan hadis, sumbernya Al-Qur'an dan hadis. Ya. Makanya kalau teman-teman ke Tarim ya, belajar di Tarim itu ya kitab fikih ini dibuat hafalan, teman-teman. Ya, karena saking pentingnya. Ya, wahiyah hakikatut taqwa. Ya, jadi yang sebenar-benarnya takwa itu seperti ini. Ya, jadi kita melakukan amal yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Sholat ya sesuai sholat yang dikehendaki oleh Allah. Ya, zakat tidak begitu juga, puasa begitu juga. Wabi tahsulu sa'adatud darain. Dan dengan itulah kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke, yang keempat fadluhu, keutamaan belajar ilmu fikih apa? Dalatil ayat wal ahadits ala anhu afdalul ulum ba'da ilmi tauhid. Dan di sini dikatakan ya keutamaan ilmu fikih itu apa? Ya, jadi ditunjukkan oleh Al-Quran hadis bahwasanya ilmu fikih itu adalah ilmu yang paling utama setelah ilmu tauhid. Ya, seperti saya bilang tadi. Nah, kenapa kok enggak tafsir? Kenapa kok enggak hadis? Ya, yang setelah tauhid itu kenapa? Ya karena seperti yang saya bilang tadi. Ya. Kemudian yang kelima, penisbatan ilmu fikih itu ada apa ya? Nisbatnya ke yantasibu ilal ulum asyariyah ya. Nisbatnya kepada ilmu syariat ya, nisbatnya kepada ilmu syariat.
Oke. Kemudian wawadiuhu, siapa yang meletakkan ilmu fikih ini siapa? Al-a'immah al-mujtahidun ya. Mereka seperti yang saya bilang tadi, yang meletakkan adalah imam-imam mujtahid yang menggali hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah tadi. Ya, wa awwalu man allafa fihi imla'an wa huwal Imamu Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib bin radhiyallahu anhum ajma'in ya. Dan yang pertama kali yang apa ya, yang mengarang kitab ya, yang mengarang kitab apa ilmu fikih ya, yaitu Imam Zaid bin Ali ya. Zaid bin Ali itu keturunannya Rasulullah ya. Zaid bin Ali itu adalah putra daripada Ali Zainal Abidin ya, Ali Zainal Abidin ya, yang mana beliau itu adalah putra dari Sayyidina Husain, Sayyidina Husain putra dari Ali bin Abi Thalib ya. Wa awaluman allafa fihi tilmidhu al-Imam al-Mujtahid Abu Hanifah. Nah, ini Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah taala. Jadi Imam Abu Hanifah itu teman-teman adalah murid daripada Zaid bin Ali teman-teman ya. Jadi kalau yang pernah ke Yaman ya, Yaman Utara ya, yang pernah ke Yaman Utara itu mazhab mereka itu Syiah teman-teman ya. Jadi yang pernah ke Yaman Utara, mazhab mereka itu adalah mazhab Syiah ya. Mazhab mereka itu adalah mazhab Syiah, tapi Syiah Zaidiyah. Nah, mereka itu bukan Syiah yang Rafidhi itu yang keras-keras itu teman-teman. Enggak, ya. Jadi mazhab Syiah mereka itu Syiah Zaid bin Ali ini. Jadi mazhab mereka itu ya mirip-mirip dengan mazhabnya Abu Hanifah. Karena apa? Karena Abu Hanifah pun muridnya beliau. Makanya dikatakan ada suatu makalah dikatakan laula sanatal halakan Nu'man. Seandainya tidak ada 2 tahun, maka Nu'man itu nama Abu Hanifah ya. Maka tidak ada yang namanya mazhab Abu Hanifah itu halakan Nu'man, maka akan musnah Abu Hanifah. Maksudnya mazhabnya. Ya, seandainya tidak ada 2 tahun, karena Abu Hanifah itu berguru kalau kepada Zaid bin Ali ini, kalau nggak salah Zaid bin Ali atau kepada Ja'far As-Shadiq ya, kalau nggak salah. Ya, berguru 2 tahun sehingga Abu Hanifah bisa sealim itu dan madhabnya bisa sampai bisa diabadikan sampai sekarang gitu loh. Ya, itu karena apa? Ya ini mazhab Ahlul Bait ini, Ahlul Bait ya. Jadi yang mengatakan bahwasanya Ahlul Bait ini alim-alim ya keliru besar ya. Jadi mazhab Abu Hanifah yang mengandalkan analogi yang sangat tinggi saja itu muridnya daripada Ahlul Bait yaitu Zaid bin Ali. Ya, Zaid bin Ali. Laula sanatan lahalakan. Seandainya tidak ada 2 tahun maka tidak akan ada mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya, wasmuhu, namanya siapa? Namanya apa ilmu ini? Ilmu fikih, ilmu ahkam syariah atau ilmu hukum syariah. Jadi kalau hukum syar'i itu ya maksudnya hukum syariah biasanya maksudnya ya hukum fikih maksudnya. Atau ilmu halal wal haram atau ilmu halal dan haram bisa ya. Ya, al-fiqh al-asghar ya, furu'uddin ya, atau fikih asghar, fikih yang kecil ya, atau furu'uddin ya, ilmu furu' itu cabang-cabang. Kemudian yang ke-8 istimdaduhu, sumbernya. Sumbernya dari mana sumbernya ilmu fikih ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi, Alkitab, Sunnah, wal Ijma' wal Qiyas. Ya, seperti yang saya contohkan tadi teman-teman ya masih ingat ya. Jadi sumber daripada ilmu fikih itu adalah Alkitab, Sunnah, wal Ijma' wal Qiyas, yaitu dalam Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Ya. Ya, yang melalui teori usul fikih yang mana diramu atau digali melalui teori usul fikih oleh para ulama-ulama mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita punya kitab kayak gini, saya punya Al-Qur'an misalnya, apakah saya bisa menggali hukum ya? Apakah saya punya kutub cita misalnya di laptop saya ini kan ada bahasa milanya misalnya ada kutub cita. Apakah berarti saya bisa menggali hukum sebagaimana ulama-ulama Syafi'i? Enggak bisa. Ya, makanya ketika ada orang yang mengatakan kamu itu pilih mazhabnya kamu itu ikut Rasulullah atau ikut Imam Syafi'i, itu pertanyaan yang salah teman-teman. Ya, jadi ketika ada orang yang mengatakan kamu itu ikut Rasulullah atau ikut Imam Syafi'i, itu pertanyaan yang salah. Ya, kenapa? Karena Imam Syafi'i pun itu pendapat-pendapatnya bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, jadi nggak bisa dibenturkan lah Rasulullah dan Imam Syafi'i. Orang Imam Syafi'i memahami pemahaman sumber dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, yang betul itu pertanyaannya gimana? Kamu pilih pemahamannya Imam Syafi'i dalam memahami hadis-hadis Rasulullah dan Al-Qur'an
atau kamu memilih pemahaman ente sendiri atau memilih pemahaman Ustadz di dalam memahami Rasulullah. Ya, kalau saya sendiri sih memilih Imam Syafi'i ya, jelas. Nah, pertanyaan yang betul seperti itu ya. Kemudian yang ke-9, hukum syari' fih. Hukum syariatnya gimana teman-teman? Ya, hukum syari' fih al-wajib ada kalanya wajib. Fi qadri ladzi tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah at-tahara ya. Ada kalanya belajar ilmu fikih ini wajib ya. Kapan? Ya, ketika dalam hal-hal apa namanya yang mana kesahan ibadah itu membutuhkan daripadanya. Ya, misalnya toharoh ya, bab sesuci. Ya, caranya wudhu, caranya mensuci pakaian, air yang suci itu gimana, yang suci mensucikan itu gimana, itu wajib. Karena apa? Karena itu sahnya sholat kita itu tergantung dari hal tersebut, teman-teman. Jadi itu wajib sholat, ya nanti belajar bab sholat, puasa, sihatul muamalah, sahnya muamalah kita, ya jual beli yang haram itu gimana, yang halal gimana, syarat-syaratnya apa, al-bai' wan nikah seperti bai' dan nikah juga ya, ini nikah ini penting ini ya, ya nikah yang sah itu gimana, ya terus wajibnya kewajiban suami itu apa, kewajiban istri itu apa, haknya suami itu apa, hanya istri itu siapa, itu harus kita pelajari, itu wajib ya. Kemudian yang kedua al-wujub al-kifai, ada wajib kifai ya. Jadi ala wajib aini ada wajib kifai. Bedanya apa antara wajib? Bedanya sama-sama wajib. Kalau wajib aini itu setiap dari kita itu wajib, teman-teman ya. Saya, Mas Fahmi ya, dan semua peserta yang di sini dan semua umat muslim di muka bumi ini itu wajib. Seperti sholat itu wajib, setiap orang nggak bisa diwakilkan. Tapi kalau wajib kifai itu awal-awal emang wajib bagi kita semua, tapi ketika sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka jadinya udah gugur. Misalnya di kampungnya Mas Fahmi misalnya ada orang yang meninggal misalnya ya, nah itu siapa yang wajib untuk mengurus jenazahnya ya, kita semua orang di muka bumi ini wajib. Tapi ketika warga di sana sudah mengurusi jenazahnya, memandikan jenazahnya, menguburkan jenazahnya, mensolat jenazahnya, maka gugur semua kewajiban. Ya, gugur semua kewajiban. Nah, itu namanya wajib kifai. Bimazad ala dzalik ila bulughi martabatit fatwa ya. Kemudian sunnah, ada yang namanya sunnah bimazad ala martabatil fatwa ya. Sunnah ya. Ya, sunnah kan jelas kan ya teman-teman ya. Kalau sunnah sih ya kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Seperti sholat duha, sholat witir dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian lanjut ya. Kemudian di sini ada masailuhu ya, masailuhu permasalahan-permasalahannya apa yang terakhir ya, mabadiul asyra yang terakhir, masailuhu qadaya allati yubhatu fi, apa sih yang dibahas di dalam ilmu fikih itu, katsira banyak sekali, seperti toharo ya, kesuci adalah syarat untuk sholat, ghusl wajhi fardun fil wudu ya, membasuh wajah itu wajib dalam wudu, wa ghairu dzalik dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Ya, masalahnya banyak ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Oh, tar. Oke, sekarang al-ahkam asyariyah. Ya, apa sih hukum syariat itu? Jadi tadi ini mau dirinci lagi teman-teman ya. Ya, ini mau dirinci lagi. Al-ahkam asyariyah. Ya, yang qasimu al-hukmu asyariyu ila qismaini. Hukum syariat itu dibagi menjadi dua teman-teman ya. Hukmin syar'iyyin taklifiyin. Yang pertama hukum syariat taklifi, yang kedua hukum syariat wad'i. Ya, hukum syariat taklifi dan hukum syariat wad'i ya. Apa itu hukum syariat taklifi dan hukum syariat wad'i? Al-hukmu syar'iyyu al-taklifiyu huwa kitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin ya. Hukum syariat taklifi itu adalah kitabnya Allah ya, kitabnya Allah yang berhubungan dengan apa pekerjaan-pekerjaan manusia. Ya. Ya, jadi firman Allah. Sebenarnya ini majas, teman ya. Definisi di sini majas. Apa kok saya katakan majas? Jadi bukan definisi secara hakikat ya. Ini kalau yang pernah ikut usul fikih kelas saya ini tahu ya. Ini
bukan definisi secara hakikat, tapi secara majas. Karena hukum itu apa, teman-teman? Seperti yang saya jelaskan tadi, hukum itu apa? Hukum itu kan hasil, kan, produknya ulama, ya, produknya ulama dalam menggali hukum dari Al-Qur'an dan hadis, kan, ya. Jadi hukum itu, hukum syariat itu bukan ayatnya, bukan Al-Qur'annya atau bukan hadisnya, ya. Bukan aqimus sholahnya, bukan wala taqrabuz zinahnya, enggak. Tapi hukum syariat atau fikih itu adalah hasil daripada ijtihad para ulama dalam menggali hukum dari Al-Qur'an dan hadisnya. Nah, itu hukum syariat ataupun fikih itu, kan, ya. Tapi di sini didefinisikan apa? Hukum syariat di sini didefinisikan kitabullah, firman-Nya Allah yang berhubungan dengan pekerjaan orang mu'allaf. Nah, ini apa? Ini definisi apa? Definisi apa namanya? Definisi hukum secara majas, ya. Majas, ya. Ya, seperti saya katakan, misalnya Mas Fahmi ini misalnya sekarang lagi kuliah, ya, kuliah S2, belum lulus, tapi sudah saya katakan bahwasanya Mas Fahmi ini lulus, sudah saya panggil master misalnya, ya. Ya, apakah itu salah? Enggak salah, secara majas enggak salah. Ya, secara majas enggak salah. Ya, secara majas enggak salah. Ya. Jadi secara majas nggak salah, ya, karena akan, walaupun sekarang beliau belum jadi master, ya, belum lulus S2, tapi nanti suatu saat nanti akan lulus S2, ya. Dari mayakun kalau dalam majasnya itu, ya, sama seperti definisi ini, teman-teman, ya. Jadi sebenarnya ini definisi majas, ya. Ya, hukum syariat itu produk, ya, bukan firmannya, bukan ayat, tapi hasil daripada ijtihad para ulama dari ayat tersebut. Itu namanya hukumnya. Nah, hukum taklif itu seperti itu. Ya, hukum taklif itu seperti itu. Jadi hukum taklif itu intinya seperti itu, teman-teman. Ya, pokoknya intinya hukumnya Allah yang berhubungan dengan af'alul mukallafin, dengan pekerjaannya mukallaf. Kayak gimana, ya? Benar, kayak sholat, puasa, zakat, itu kan amali semua, itu pekerjaan semua, itu bersifat pekerjaan semua. Ya. Wa yanqasimu ila khamsati aqsam. Hukum taklif ini dibagi menjadi 5. Ada wajib, sunnah, haram, al-makruh, makruh, ya. Kayak tahu, ya, kalau kebalikannya makruh ini kebalikan daripada sunnah. Kalau sunnah kan kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau makruh itu kalau dikerjakan tidak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Ya. Mubah, kalau mubah ini dikerjakan nggak apa-apa, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Dikerjakan nggak mendapatkan pahala, dikerjakan pun nggak mendapatkan pahala. Wa ya kama qala fi al-Imam Ibnu Ruslan fi manzumatihi li Mubarak Sofwati Zubat, ya, sebagaimana yang dinazamkan oleh Ibnu Ruslan di Az-Zubat, ya. Hukam syar'illahi sab'un, ya, hukum-hukum syar'i pada 7. Tuksamu, ya, al-fardu wal mandubu wal muharramu wa ar-rabi'u al makruhu thumma ma'u biha wa sadisu al batilu wa khtim bis sahih, ya. Ya, duanya itu 5 hukum taklifi, nanti hukum wadainya sisanya. Oke, sekarang hukum. Nah, ini hukum wadai ini, teman-teman, ya, yang saya ingin memahamkan teman-teman, ini penting ini, ya. Ini hukum wadai ini penting. Ini sebenarnya usul fikih, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan di sini, ya, biar teman-teman tahu lah. Oh, belum sampai, ya? Oh, belum sampai. Oh iya, santai. Saya kira udah sampai, ya. Belum sampai hukum wadai. Saya kira udah sampai. Oke, lanjut, ya. Berarti dibahas definisinya. Al-fardu lughatan, fardu itu secara bahasa itu apa? An-nasibu al-lazimu, lazim, ya, melazimkan sesuatu. Secara syariat, wa syar'an ma talabu syari' talaban jaziman, ya. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat secara dengan perintah yang tegas, ya, sekiranya nggak boleh ditinggalkan, yang namanya fardu. Hukmu yutabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Hukumnya apa? Harus bagi yang mengerjakan yang mendapatkan pahala, bagi yang meninggalkan yang mendapatkan dosa. Wa muradifuhu, ya, ada muradifnya. Muradif itu samaannya, ya, nama lainnya. Satun wahya al-maktub, ya, kutiba alaikumusiyam, ya, kutiba, kata itu bisa artian wajib. Wal wajibu war ruknu wal lazimu wal mutahattim, ya, hatmun itu juga bisa diartikan wajib.
Yang selanjutnya adalah apa? Sunnah ya. Selanjutnya adalah sunnah. Ya, sunnah secara bahasa lughatan at-thariqatu. Nah, itu secara bahasa at-thariqah, jalan, metode. Syar'an ma talabahu syari'u talaban ghairu jazim. Ya, sedangkan definisinya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tapi perintahnya itu tidak bersifat wajib ya, tidak bersifat keras. Dalam artian boleh ditinggalkan tapi dianjurkan untuk dikerjakan. Wa hukmuha sabu fa'iluha imtithalan la yu'aqabu tarikuha. Ya jelas ya. Bagi yang melakukan yang diberi pahala, yang bagi nggak melakukan ya nggak apa-apa, nggak masalah, tidak dihukum. Difuha ya sab'atun ya. Nama lainnya dari sunnah itu apa? Ada mandub, mustahab, al-hasan, al-muraghab fih, al-mutatawwu, an-nafilah, al-fadilah ya. Jadi banyak nama lainnya daripada sunnah. Yang ketiga haram, al-haramu. Haram lughatan. Haram itu secara bahasa itu apa? Al-mahdhur, ya, yang dilarang. Wa syar'an ma naha anhu syari'un nahyan jaziman. Haram itu apa? Sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang sangat keras. Sekiranya kalau ditinggalkan itu mendapatkan dosa. Sekiranya kalau dilakukan itu mendapatkan dosa. Hukmuhu yutabu tariku imtsalan wa yuqa'aqabu fa'iluhu. Nah, bagi yang meninggalkan yang mendapatkan pahala, bagi yang mengerjakan yang mendapatkan dosa. Wa muradifatuhu, dan nama lain daripada haram itu apa? Ada 6 ya, sita. Al-mahdzur wal mamnu wal dambu wal maksiyah wal majzuru anhu wal muta'awwadu alaih. Nah, ini nama lain daripada haram. Selanjutnya makruh. Makruh al-marghub anhu, yang dibenci ya. Al-marghub anhu, yang dibenci. Wa syar'an, secara syariat apa? Manaha asy-syari'u anhu nahyan ghairu jazim. Ya, kebalikan daripada sunnah ya, sesuatu yang dilarang oleh syariat tapi larangannya tidak keras sehingga boleh dilakukan ya, tapi dianjurkan untuk tidak dilakukan. Hukmuhu yuthabu ala tarikim batalan wala yu'aqabu ala fa'lihi. Ya. Hukumnya apa? Kalau dilakukan, kalau ditinggal mendapatkan pahala, kalau dilakukan yang enggak mendapatkan dosa ya, enggak mendapatkan dosa. Ya, yang kelima adalah mubah. Al-mubah lughatan, mubah itu secara bahasa itu al-jaiz. Boleh. Syar'an makan tarku fi'luhu ala sawa ya. Meninggalkan atau melakukannya itu sama. Ya, hukumnya tidak dosa atau tidak mendapatkan pahala. Hukumnya itu apa? La yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu illa binniyah as-shalihah. Ya. Mubah itu tidak mendapatkan pahala bila dikerjakan, dan juga tidak mendapatkan dosa ketika ditinggalkan, illa binniyah as-shalihah, kecuali kita niat ya, misalnya mandi itu kan mubah ya teman-teman, mandi renang misalnya ya. Tapi kalau kita niatkan, aku niat mandi ini kayak seger lah, kayak ngajiku supaya ngaji saya ini seger, semangat kalau mandi, maka itu jadi pahala teman-teman ya. Jadi innamal a'malu binniyat fayusabu ya. Muradifatuhu salata ya. Nama daripada mubah itu apa? Jaiz, halal, at-tilku ya, at-tilku. Nah, itu namanya hukum taklifi teman-teman ya. Itu namanya hukum taklifi. Sekarang hukum wadai, apa sih hukum wadai itu? Masih bisa dengar ya suara saya ya? Tes. Halo. 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 Ada Ustaz. Oke. Ya, saya kira putus ya. Amal hukum syar'i, hukum syariat wadai ya. Ini tadi kan taklifi. Hukum syariat wadai itu apa? Hitabullahi al-warid biqauli syai'i sablaban. Ya, hukum syar'i wadai itu apa? Kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang warid, yang datang sebagai sebab, sebagai penyebab ya, sebagai ilat atau sebagai syarat, sebagai penghalang ya, atau sebagai sohehan atau sebagai ketidaksohehan, kerusakan.
Gini loh gampangannya teman-teman ya, hukum wadai itu. Jadi intinya hukum wadai itu, hukum taklifi itu hukum asal. Hukum taklifi itu hukum asal. Misalnya sholat itu wajib, ya. Sholat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib. Itu namanya hukum taklifi teman-teman. Tapi kalau hukum wadai, ya misalnya itu sesuatu yang berupa syarat, ya, atau berupa penghalang. Misalnya nih, sholat itu wajib ya, sholat wajib hukum taklifi ya, sholat wajib hukum taklifi. Tapi ketika ada perempuan yang haid, ya, ada perempuan haid, ya, nah ini hukum wadai teman-teman. Ini penghalang ini, haid ini kan penghalang ya, penghalang diwajibkannya sholat kepada perempuan. Nah, maka gara-gara ini kewajiban daripada sholat itu terhalang. Ya, kewajiban daripada sholat itu terhalang, maka sholat itu hukumnya nggak jadi wajib. Ya, karena hukum taklifi kalau hukum wadai. Atau misalnya syarat misalnya ya. Sholat itu wajib. Itu wajib. Tapi syaratnya apa? Harus ada syaratnya kan? Syaratnya misalnya harus balik ya. Ya, jadi balik ya. Jadi kalau nggak balik ya nggak jadi wajib. Jadi syarat sahnya sholat itu balik. Ah, ini hukum taklifi hukum wadai kayak gini. Ya. Atau sebagai sebab. Sebagai penyebab misalnya sholat zuhur wajib. Sholat zuhur wajib ketika atau gini ya, atau merusak itlaf ya, al-itlaf. Ya, merusak. Itlaf itu kan merusak ya. Misalnya ya, kucing saya punya kucing saya itu merusak mobilnya tetangga. Kukunya itu membuat mobil tetangga itu tergores misalnya. Nah, ini kan itlaf, ini merusak ini ya. Itlaf itu sababun liwujudi dhaman. Itlaf itu adalah penyebab wajibnya kita dhaman. Dhaman itu mengganti ya. Dhaman itu bertanggung jawab atau memperbaiki atau mengganti daripada kerusakan yang telah kita lakukan. Nah, seperti itu hukum wadai teman-teman. Ya, makanya ya kalau negara kita Indonesia misalnya ya, negara Indonesia kan kisos itu wajib ya teman-teman. Kisos had itu wajib ya, kisos ya. Kisos itu kalau membunuh wajib dibunuh ya. Ada syarat-syaratnya ya tapi ya. Kemudian had kalau zina juga ada hadnya, atau mencuri ya, mencuri ada hadnya, dipotong tangannya. Nah, kenapa negara kita kok nggak menerapkan ini semua? Nah, apakah negara kita itu menolak hukum taklifi, hukum syariat taklifi? Enggak menolak. Tapi ulama negara kita itu tahu bahwasanya di sana ada penghalang yang menghalangi kita untuk menerapkan hukum taklifi seperti kisos, seperti had, seperti ini ya. Jadi misalnya warga Indonesia itu imannya masih lemah. Sekiranya kalau masih terapkan hal-hal seperti ini nanti bisa bisa mereka malah lari dari Islam misalnya. Kan seperti itu. Nah, makanya ini bisa dibuat manik teman-teman, penghalang ini wadai ya wadai. Seperti itu teman-teman. Ya, maka nggak usah diterapkan. Bukan berarti kita nggak percaya menerapkan hukum taklifi, enggak. Kita masih percaya hukum taklifi, tapi hukum taklifi itu harus berbarengan dengan hukum wadai. Ya seperti tadi itu, perempuan wajib sholat wajib. Tapi ketika dia mau wajib. Nah, seperti itu ya. Jadi hukum wadai itu ada, kalau kita hanya fokus pada hukum taklifi tanpa memperhatikan hukum wadainya, wah bakal rusak nanti ya. Intinya hukum taklifi sama wadai itu tidak sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Ya, ada sebab. Masa ini harus dijelaskan. Ini nggak usah saya jelaskan teman-teman ya. Ini usul fikih ya. Nanti kita intinya hukum wadai itu seperti itu teman-teman. Nggak usah saya jelaskan ya. Rinci sahabat itu apa. Ini waktu kita habis di sini nanti. Ya, kalau kita terlalu lama di sini. Ini usul fikih ini ya. Ya, intinya kalian udah tahu hukum wadai, hukum taklifi, hukum wadai itu seperti apa. Oke, lanjut ya. Kita nggak usah jelaskan ini ya, hukum wadai ya, rinciannya. Habisin waktu. Intinya seperti itu ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, kita masuk pada pembahasan takriratnya ya. Inti daripada takrirat kita butuh toharoh.
Nah, ini teman-teman ya. Kitabut Toharoh. Ya, kita butuh toharoh, kita bersuci. Nah, ini toharoh ini kenapa didahulukan? Karena ya segala sesuatunya butuh apa, ibadah kita ya itu kan membutuhkan suci ya. Ya, kita ibadah kita itu nggak bisa sah kecuali kita dalam keadaan suci ya. Baik diri kita ataupun baju kita ataupun tempat yang kita gunakan untuk sholat. Oke, ta'rifut toharoh. Definisi toharoh itu apa lu? An-nadzafah, bersih, wal khulus minal adnas al hisiyah. Secara bahasa, secara etimologi ya, bahasa itu etimologi ya. Ya, secara bahasa atau etimologi ya, toharo itu apa? An-nadzafah, bersih, dan bersih dari kotoran-kotoran yang bersifat panca indera ya. Kotoran-kotoran luar ya. Katoharo anil hadas wal khabath, seperti suci dari hadas kecil atau hadas besar, disuci daripada kotoran ya, wal maknawiyah, atau suci dari toharo yang bersifat maknawiyah ya, kotoran dalam seperti toharoh ya, suci dari penyakit-penyakit hati, toharo anil amrad al qalbiyah al ujubi wal kibri wal hasadi wal riya ya, seperti sombong, takabur, ujub ya, hasad dan riya ya. Wasyar'an, toharo itu secara syariat itu apa artinya teman-teman? Toharo secara syariat itu raf'ul hadasi, raf'u hadasin ya. Ya, raf'u hadatsin ya, secara syariat itu adalah menghilangkan hadas atau izalatu najisin, atau menghilangkan najis, au ma fi ma'nahuma, atau yang mencakup pada keduanya, au ala suratihima, atau bentuknya seperti keduanya ya. Intinya menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Wa hadza ta'riful Imam An-Nawawi ya. Ini adalah definisinya Imam Nawawi dalam mendefinisikan toharoh. Wasyarut ta'rif, kita preteli ya. Di sini akan mempreteli daripada apa namanya? Mempreteli daripada definisi tadi ya. Raf'ul hadas itu seperti apa? Ya, menghilangkan hadas itu seperti wudhu, mandi besar ya, mandi junub atau mandi dari suci dari haid dan lain sebagainya. Izalatun najis. Sedangkan najis itu seperti apa? Istinja dengan air ya, wa ghusli thawbi al mutanajjis, atau mencuci baju yang terkena najis. Au ma fi ma'nahuma, atau yang selain keduanya tapi termasuk dalam apa makna, atau sesuatu yang termasuk dalam makna menghilangkan hadas, misalnya tayamum, wudu isohibid darurah, atau wudunya orang yang apa sohibid darurah ya, dia itu beda dengan yang lain, misalnya di apa ya, beser ada kan orang yang beser kencing terus nggak udah berhenti kencingnya, itu beda lagi ya. Itu kan itu beser terus keluar kencing terus ya. Nah, itu gimana, nanti ada pembahasannya, seperti salasil baul ya, beser. Fa innal hadath la yartafi'u fihima. Ini sebenarnya nggak menghilangkan hadas, tapi seperti menghilangkan hadas. Ya, jadi ini nggak menghilangkan hadas. Ya, misalnya tayamum ini nggak menghilangkan hadas, makanya niatnya tayamum itu kan nawait tayamum istibahat sholat. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan ke sholat kan, bukan untuk menghilangkan hadas. Tapi kan karena emang tayamum ini menghilangkan hadas, begitu juga wudhu. Orang yang besar tadi, wudhunya dia itu tapi wajib wudhu, tapi nggak menghilangkan hadas. Karena apa? Karena dia keluar kencing lagi setelahnya ya. Ya, tapi masih bisa sholat ya. Mafi makna izalah sholat, atau sesuatu yang termasuk makna atau sejenisnya daripada menghilangkan najis, seperti istinja dengan hajar, istinja dengan batu, itu menghilangkan najis teman-teman ya. Najisnya tetap itu ya. Ini atharan najis batin, karena sisa daripada atau bekas daripada najis ya, ketika kita istinja dengan pakai batu itu masih ada sebenarnya. Au ma ala surati rafil hadath, atau sesuatu yang bentuknya itu sama dengan menghilangkan hadas, seperti aghsal al masnunah ya, mandi sunnah, mandi sebelum mau hadir Jumat, mandi malam Ramadan ya, setiap malam Ramadan kan disuruh mandi.
kemudian mandi Idul Fitri, Idul Adha, ya dan lain sebagainya ya. Wal wudu'u al mujaddad ya, wudu memperbarui wudu, punya wudu tapi ingin memperbarui, yaitu sunnah itu ya. Kalau sulatan yang tsalits tapi lihat wa ghairihima. Kemudian basuhan kedua dan basuhan ketiga ketika wudu ya, ketika wudu membasuh tangan, membasuh kaki atau membasuh muka, wajah ya. Fa innahuma lam yarfa'a al hadath ya. Sesungguhnya semua itu tidak menghilangkan hadas, wa suratuhuma kal ghusl ula. Tapi bentuknya itu sama dengan bentuknya yang wajib. Misalnya kayak membasuh wajah ya, membasuh wajah yang sunnah yang kedua dan ketiga itu kan sunnah. Itu kan bentuknya sama dengan membasuh wajah yang wajib yang pertama. Ya. Oke. Wah, ketutup. Ya. Nah, di sini ma'ala surati izalin najis atau sesuatu yang bentuknya sama seperti menghilangkan najis, seperti al-ghusl atsaniyah ya, basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga dalam menghilangkan najis di baju misalnya ya. Ya, fa innahuma lam tuzila an najasah ya. Ya, itu enggak menghilangkan najis, tawasuratuhuma kalau ghusl, tapi bentuknya ya caranya itu sama seperti basuhan yang pertama yang bersifat ya, jelas ya. Maqasidut thahara askaluha ya. Kemudian bentuk-bentuknya toharo itu apa saja sih? Toharo ini apa saja bentuknya sih? Ya, bersuci itu apa saja? Ada 4. Yang pertama wudhu, ya. Yang kedua al-ghuslu, ya. Wudhu, yang kedua mandi, ya. Yang ketiga tayamum, yang keempat izalatun najasa ya. Izalatun najasa ya. Misalnya ada najis di baju, di rumah, di lantai, di karpet, itu namanya izalatun najasa. Kemudian wasailut toharo. Nah, ketika kita bersuci melakukan pekerjaan toharo ini, baik wudu, tayamum, menghilangkan najis dan lain sebagainya, itu kan harus ada wasailnya, harus ada perantaranya. Ya, al asya allati yutatahhar biha. Itu ada 4 perantaranya teman-teman. Yang pertama menggunakan air, idakan atau huron. Jika airnya itu suci mensucikan. Yang kedua at-turabu, idakan atau hiron kholisan lahu hubarun. Ya. Yang kedua itu alatnya atau perantaranya itu adalah debu. Debu jika debunya itu suci, ya mensucikan, kemudian kholis ya tidak ada campuran, kemudian ada gubarnya, ada geletuknya, ada kayak asap-asapnya, nanti kita bahas di babnya ya, di bab tayamum. Yang keempat adalah dabig. Dabig itu loh teman-teman ya, kayak kulitnya sapi, kulitnya kambing itu kan yang bangkai loh ya, bukan kulitnya sapi, kulitnya kambing yang sudah disembelih secara syar'i ya, itu nggak perlu disucikan. Ini misalnya kayak kulit sapi, kulit kambing atau kulit macan ya, kulit macan ya, hewan-hewan yang nggak halal dimakan, itu kulitnya bisa disucikan dengan cara disamak. Ya, disamak itu di apa ya? Dihilangkan daging-daging yang nempel di kulit tersebut itu ya. Dengan ada namanya yang dabi itu ya, alat untuk menyamak ya. Hirifan yaitu harus hirif ya, harus panas, harus bisa mengangkat ya. Misalnya kayak kotoran darah itu panas teman-teman ya. Kalau orang-orang dulu itu kalau dalam ya mensucikan kulit-kulit yang bangkai itu, kulit-kulit bangkai itu yang najis itu, mereka sucikan dengan apa? Dengan secara disamak, yaitu dengan menggunakan kotoran darah, burung darah. Nah, kotoran darah burung darah itu kan panas, sifatnya panas. Dia itu yanzi'u al-fadlat minal jilnya. Dia itu bisa mengangkat kotoran-kotoran yang atau sisa-sisa daging ataupun sisa-sisa ya yang ada yang masih menempel di dalam kulit yang masih menempel di dalam kulit tadi ya, kulitnya bangkai tadi. Yang keempat hajarus istinja. Yang keempat adalah batu untuk melakukan istinja ya. Tidak akan kolian yang mana dia itu kolik itu harus bisa mengangkat najis. Kalau lembek ya nggak bisa mengangkat ya buat apa? Ya, damidan yang harus keras, nggak boleh cair. Tohiron suci, tohiron muhtaram, nggak boleh muhtaram, nggak boleh terhormat. Ya misalnya apa yang terhormat ini? Misalnya buku walaupun syarat tapi dia terhormat. Ya nggak boleh kita buat untuk istinja ya. Ya itu wasilahnya. Wasilah untuk toharo ini ada 4 juga ya.
Kemudian wasailul wasail, ya. Selain ada wasilahnya toharo, ada perantara bagi perantara. Ya, jadi ada perantaranya bersuci, ada perantaranya bersuci. Nah, apa saja itu perantaranya bersuci? Wasailul wasail itu ada dua. Ya, yang kedua adalah ijtihad, yang kedua awani. Ya, qala ba'duhum wasailut tahur kama beda bikin wahajaru istinja wa ma wasailul wasail al awani wal ijtihad fa zamana atsaniyah. Jelas ya, kayak ini ijtihad ya. Ijtihad ini nanti kita bahas teman-teman ya. Ketika kita ada dua wadah misalnya, kemudian satunya kita yakini, salah satunya kita yakini najis, kemudian kita nggak tahu mana yang najis, ya kita ijtihad ya, kita analisis mana yang sekiranya yang beneran najis, mana yang suci, sehingga kita bisa buat untuk bersuci. Kemudian wasail yang selanjutnya ya, wasilahnya bersuci itu adalah wadah. Ya, percuma kalau ada air, kalau nggak ada wadahnya gimana teman-teman? Nggak bisa kan ya? Nah, makanya wadah ini penting. Ya, wadah ini penting ya. Wadah ini penting. Oke, jelas ya? Oke, lanjut ya. Itu toharoh. Oke. Babul ya, air. Sekarang membahas masalah air. Air itu apa sih definisinya air? Ya, air itu apa sih definisinya? Ya, air. Babul ma'i. Ya, ta'riful ma. Air itu apa definisinya air? Huwa ilun ya, syafafun ya. Dia itu apa namanya? Bentar. Ya, sailun ya, barang sailun itu apa? Barang yang mengalir ya, sesuatu yang mengalir, yang syafafun, yang jernih, latifun, yang lembut, ya talawanu bilaunil ina, yang mana dia itu warnanya itu mengikuti warna wadahnya ya. Jika wadahnya merah ya dia kelihatan merah, jika biru ya biru. Takhluqullahu azraya, yang mana Allah menciptakan irigasi ya, selokan laut indah tanawulihi ya, ketika menciptakan daripada air. Ya, aksamul miyah ya, pembagian daripada air, min haitsu mahilluha ya wa asluha sab'a ya. Jadi pembagian air dari segi tempatnya ya. Air itu kalau dilihat dari segi tempatnya teman-teman bagi menjadi tiga. Ya, dibagi menjadi tiga, dibagi menjadi 7 ya. Sab'atun 7, ada 7. Ya, 3 dari langit ya. 3 dari langit ya, 3 dari langit yaitu air hujan, ma'ul ma'wahiyya ma'ul matori, wasaldi air salju, dan albarod dengan air embun ya, air embun atau air dingin, air embun ya. Dan empatnya wa'at min ardi, dan juga empatnya dari mana? Dari bumi ya, miyahul bihri ya, miyahul bahri ya, air laut, wa bi'ri air sumur, wa nahri air apa namanya? Air sungai ya, wal aini air sumber ya, air sumber. Dan ditambahin lagi air apa? Air kulkas, air AC ya, air AC juga ulama ya ada ya. Jadi setiap zaman itu bisa menghadirkan sesuatu yang baru. Di sini dikatakan air muka ya, air AC itu juga bisa masuk dalam kategori air, bagian air. Afdalul miyah nadzamaha ba'duhum ya. Air yang paling utama itu air apa? Afdalul miyah ma'un qad naba'a baina asabin nabi al-muttaba ya. Air yang paling utama yaitu air yang keluar dari jari-jarinya Rasulullah SAW. Yalihi ma'u zamzam, setelah itu air zamzam, wal kautsar, kemudian air kautsar, vanil, kemudian air sungai Nil, Mesir ya, tsumma bakil anhar, kemudian air-air yang ada di selain sungai ataupun air yang ada di sungai-sungai yang lain ya. Oke, moderator, ini sampai jam berapa? Sampai jam 2:30 ya? Nah, Ustaz, sampai 2:30 Ustaz. Mungkin nanti disisakan sekitar 15 menit, berarti 8 menit lagi Ustaz, nanti disambung dengan tanya jawab Ustaz. Oke, kalau emang 2 menit lagi, kalau emang sisanya berapa menit, berarti sisanya Mas? Sisanya sekarang 23 menit lagi Ustaz. Enggak, maksudnya kan untuk pertanyaan kan? Oke, untuk maksudnya pertanyaan
Untuk pertanyaan Enggak, sekitar untuk 15 saya menit. menjelaskan loh. Untuk saya menjelaskan Oh, itu sisanya berapa menit lagi? sekitar 10 menit lagi, Ustaz. 1 menit lagi. Oke, kalau sisanya 10 menit nggak usah saya teruskan karena ini Oke, Ustaz. pembahasannya panjang sekali Panjang ini. ya, Ustaz. Ini pembahasan pembagian air, teman-teman ya. Ini pembahasan penting ini, pembagian air itu insya Allah kalau emang waktunya sudah habis sekarang ya nggak saya bahas sekarang. Saya bahas Iya, Ustaz. besok. Ini penting Iya, pembagian Ustaz. air. Iya, Ustaz. Mungkin saya serahkan lagi ke moderator. Ayo. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Anas yang telah memaparkan pemaparannya tadi, Masya Allah, tabarakallah, sangat begitu dalam dan jelas sekali yang dipaparkan oleh beliau. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membuka pintu arif kepada kita agar Allah memasukkan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz kepada kami. Sekali lagi jazakallah khairan katsiran. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tafadhalu jika ada hal-hal yang akan ditanyakan kepada Ustadz, boleh lewat kolom chat dan boleh juga langsung hand raise, ya, angkat tangannya, ngasih emoticon angkat tangan, nanti boleh langsung kami buka pertanyaannya. Fadhal. Mungkin dari kami batasi 2 ikhwan dan 2 akhwat terlebih dahulu, karena waktu kita tinggal sekitar 20 menit lagi teman-teman semua. Ada pertanyaan? Ikhwah? Sepertinya ini malu-malu nih Ustadz nih. Masya Allah. Apa ini ya, Masya Allah sudah paham semua sepertinya. Ya, sekali lagi silakan, boleh di kolom chat kok. Nanti insya Allah moderator bacakan. Jadi ada Mas. Ada, Ted. Oke, saya izin bacakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz dan kamu moderator, jazakumullah khairan semuanya. Barakallah. Mohon izin bertanya terkait hukum zina bagi pezina laki-laki dan perempuan di negara yang tidak menerapkan hukum Islam itu bagaimana ya? Lalu bagi pezina tersebut apakah boleh melangsungkan pernikahan sebelum anaknya lahir atau bagaimana? Syukran katsiran. Tafadhal Ustaz, bisa dijawab. Oke, waalaikumsalam ya. Kemudian saya baca lagi soalnya ya. Mohon izin bertanya terkait hukum zina bagi pezina laki-laki dan perempuan di negara yang tidak menerapkan hukum Islam. Yang pertama yang saya ingin tekankan di sini, seperti yang saya bilang teman-teman ya, hukum taklif itu tidak bisa lepas daripada hukum apa tadi? Hukum wadai. Ya teman-teman, hukum taklif itu nggak bisa terlepas dari hukum wadai. Kalau kita hanya berpegang sama hukum taklif ya, perempuan walaupun dia haid dia wajib sholat teman-teman. Ya, semua orang wajib sholat kalau kayak gitu, walaupun dia nggak memenuhi syarat, misalnya balik wajib sholat. Itulah pentingnya kita mengetahui hukum wadai. Ya, jadi jangan katakan negara kita itu tidak menerapkan hukum Islam dengan seperti itu ya. Ini pendapat saya ya, teman-teman boleh berbeda pendapat, terserah ya. Ini pendapat saya. Menurut saya negara kita itu bukannya tidak menerapkan hukum Islam. Ya, tapi karena di sana semua orang ya umat Islam, saya yakin negara kita itu percaya bahwa zina itu haram. Nah, itu hukum taklifinya kan. Ya. Tapi ketika kita meyakini hukum taklifi, apakah kita
serta-merta langsung menerapkan hukum taklif tersebut. Enggak. Kita lihat hukum wadainya. Nah, kebetulan di sana ada mani, teman-teman, ada penghalang yang menghalangi daripada hukum diterapkannya hukum taklif tersebut. Nah, makanya di sini di negara kita nggak ada kisos, ya, nggak ada hukum-hukum Islam yang kita kenal itu. Ya, tapi di sana ada takzir. Nah, takzir itu termasuk hukum syariat loh, teman-teman. Itu hukum Islam, itu syariat, itu penjara itu hukum syariat, namanya takzir itu. Ya, kan ada takzir namanya hukumnya. Jadi hukum itu kan, atau hukuman itu ada yang mansus ya, kayak kisos, had, ya. Ada yang nggak bermansus, ya, yaitu yang diputuskan oleh presiden, oleh pemerintah. Nah, itu namanya takzir. Ya, takzir itu termasuk hukum Islam loh. Ya. Jadi kalau menurut saya salah lah kalau kita mengatakan negara kita itu bukan negara Islam. Itu yang pertama ya. Jadi kita ingat dan Rasulullah atau siapa namanya para sahabat Khulafaur Rasyidin seperti sahabat Umar itu juga pernah tidak menerapkan had atau menerapkan bos, ya karena kan beliau tidak mempercayai hukum taklif, enggak, karena di sana ada hukum wadai suatu atau ada mani penghalang yang menghalangi diterapkan hukum tersebut, ya. Misalnya nih ibunya nih lagi berhalangan misalnya karena haid, ya, ibu kan nggak sholat kan, apakah berarti ibu ini nggak mempercayai sholat itu wajib? Enggak kan? Ya seperti itu, ya. Oke, saya teruskan ya. Perempuan negara yang menerapkan hukum Islam itu bagaimana? Lalu bagi pezina tersebut apakah boleh melangsungkan pernikahan sebelum anaknya lahir? Ah, ini masalah yang lain ini. Oke, yang tadi clear ya. Saya pikir nanti kalau ada kurang kejelasan nanti bisa tanya balik ya. Kemudian apakah boleh menikah? Ya boleh-boleh saja, teman-teman. Boleh-boleh saja. Terserah mau menikah atau enggak, terserah menikah. Kemudian anaknya itu gimana, dinisbatkan ke siapa anaknya, ya. Pertama, dia itu boleh menikah sama siapa saja. Dia itu boleh menikah dengan orang yang dengan laki-laki yang zina bersamanya, atau boleh menikah dengan orang lain. Kemudian anaknya gimana, nisbatnya anaknya gimana? Jika Ramenia, jika itu lahir, ya, jika anaknya itu lahir setelah 6 bulan, ya setelah 6 bulan setelah akad, ya, misalnya mereka nikahnya sekarang ya, yang zina tadi itu, ya, hamil kan misalnya, kemudian anaknya lahir 6 bulan setelahnya, ya, 6 bulan setelahnya, setelah akad tadi, maka anaknya tersebut itu masih dinisbatkan kepada yang menikahi ibunya tadi, baik itu nikah dengan ayah biologisnya, ayah yang menghamili ibunya tadi, ayah aslinya biologisnya, atau menikah dengan orang lain. Karena ada hadis dikatakan al-waladu lil firash, ya. Anak itu nisbatnya sesuai dengan firashnya, sesuai dengan kasurnya, yaitu sesuai dengan akad daripada ibunya, ya. Nah, tapi kalau misalnya anaknya tersebut itu lahirnya, ya, sebelum 6 bulan, ya, setelah pernikahan ibunya tadi, maka ini tidak bisa dinisbatkan kepada ayah suami ibunya tadi, baik itu ibunya itu nikah sama ayah aslinya, ayah biologisnya, atau nikah sama orang lain, nggak bisa, ya, seperti itu ya. Semoga bisa menjawab ya, teman-teman ya. Kalau ada sanggahan monggo. Oke, tadi ada pertanyaan lagi, Ustaz min fadlik, kesimpulannya tadi kita bisa berwudu dengan air kan, ya. Jadi termasuk takrif al-ma'ul barad au salju, Ustaz. Kesimpulan dari yang antum sampaikan tadi. Kesimpulannya tadi kita bisa berwudu daripada air kon itu apa, Mas?
AC. Oh ya bisa Mas, bisa air AC. Berarti itu masuknya ke air Bisa. barot atau air salju, Ustaz? Atau emang Air yang lain, ulama air 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 yang lain, lain? baru, yang baru, Hmm. masuk kategori baru. Baik. Ada lagi dari Mahfud Afandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan izin bertanya terkait wasail taharah untuk izalatu najasah. Ustaz. Apa sajakah selain batu yang bisa dijadikan wasail taharah? Seperti tisu atau daun, apakah bisa dijadikan wasail taharah? Ya, jadi kan tadi kan batu itu cuma apa ya? Cuma gambaran saja, Mas. Coba kita lihat di barohnya tadi ya. Coba saya share lagi ya. Saya share lagi biar jelas ya. Saya share lagi biar jelas. Ya. Mana ini kok nggak ada? Oh, banyak ini ya. Ini ya, coba kita lihat. Nah, hajarul istinja ya, idza kana qan hamidan tahiran ghairu muhtaramin. Nah, jadi hajar ataupun batu ini cuma contoh teman-teman. Dalam artian apa? Dalam artian ini bisa regeneralisasi apa itu namanya itu ya? Apa ya? Bisa disambungkan kepada yang lain lah. Regeneralisasi ya namanya ya, regeneralisasi. Ya, dalam artian segala sesuatu yang kolik itu bisa mengangkat ya, bisa sesuatu ya dari kotoran manusia ya yang ada di tempatnya itu tadi jamidan dan juga dia jamid itu kita cair tohiron suci dan nggak terhormat, maka dia bisa untuk digunakan untuk bersuci ya atau beristinja. Contohnya apa? Tisu itu bisa teman-teman karena dia itu memenuhi syarat, dia itu olik, bisa mengangkat jamid dan juga nggak cair, suci ya dan nggak terhormat. Tisu itu apa namanya menggabungkan dua apa namanya dua toharoh ya, dua cara bersuci, yaitu dua cara istinja dengan air. Kan tisu kan ada airnya ya, tisu yang ada airnya ya, tisu basah ya, jadi dia menggabungkan dua itu kan sunnah ya, itu menggabungkan dua itu ya, jadi tisu yang basah itu bahkan itu malah mencakup dua istinja itu teman-teman, malah lebih dianjurkan kayak gitu ya untuk yang tisu basah itu ya. Gimana? Jadi jawabannya bisa ya, Ustaz ya? Bisa. Alhamdulillah. Ada lagi Al-Musayyib mengangkat tangan, silakan. Bisa dibuka suaranya dan bisa memperkenalkan diri mungkin dan langsung bertanya kepada Ustaz Ahmad. Mungkin itunya dibuka, Mas. Nggak bisa dibuka itunya. Suaranya ya? Apanya? Suaranya. Hostnya. Mohon hostnya tolong dibuka suara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya. Mohon izin bertanya. Masalah istinja, ketika kita beristinja dengan batu itu kita usap 3 kali satu batu atau 3 batu sekali usapan, Ustaz? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Oke. Nanti ada pembahasannya sendiri sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ya bisa satu batu, Mas. Jika batu mempunyai 3 ujung, ya 3 ujung yang mencukupi untuk 3, ya bisa 3. Tapi kalau emang batunya itu kecil, ya cuma satu kali bersihan, ya kita harus pakai batu yang lain gitu loh. Ya tergantung batunya saja. Nanti ada pembahasannya sendiri ya masalah istinja ya. Intinya seperti itu kalau jawaban saya kalau masalah itu, masalah apa namanya? Masalah istinja. Oke, gimana? Halo? Khair, ada satu lagi mungkin ini terakhir.
Air sungai yang tercemar limbah industri bisa dipakai untuk toharoh atau tidak, Ustaz? Pertanyaan terakhir mungkin, Ustaz. Ini pembahasan besok sebenarnya ini ya. Besok Ini sebenarnya. kita belum masuk pada pembahasan ini. Tapi nggak apa-apa, oke. Intinya teman-teman ya, air itu kan macam-macam kan ya. Ada air yang tercampur dengan sesuatu yang suci, ada air yang tercampur sesuatu yang najis. Sekarang limbah industri ini suci atau najis? Najis ya, Ustaz, karena tercampur ya. Karena berubah Nah, warna kalau dan bau. Najisnya itu apa? Najis apa limbah itu? Misalnya ada kotorannya, misalnya kita ambil suci, saya nggak tahu ya limbahnya itu suci atau najis. Kalau kita ambil najis lah, kita misalnya ya, saya jelaskan air yang terkena sesuatu yang najis itu hukumnya gimana? Ya, kalau airnya itu lebih dari 2 kola itu ya kita banyak ya macamnya ya. Kita ambil tengah-tengah 200 liter lah. Kita katakan 200 liter. Sebenarnya ada pendapat yang kurang dari 200 liter. Tapi kita contohkan 200 liter gitu ya. Misalnya ya, air tersebut sungai jelas 200 liter ya. Jika air tersebut yang terkena najis tadi itu airnya itu 200 liter ataupun lebih, kalau lebih dari 2 kola, maka dilihat-lihat dulu. Kalau airnya itu berubah sifatnya, salah satu sifatnya yaitu warnanya atau baunya atau rasanya, maka airnya itu najis. Tapi kalau nggak berubah ya, yang 200 liter atau lebih dari 2 kola itu, maka hukumnya adalah suci. Hukumnya suci. Tapi kalau kurang dari 2 kola atau kurang dari 200 liter, maka itu berubah gak berubah, bau gak bau, itu tetap najis. Nah, itu hukum air ketika terkena najis. Nah, ketika kita umpamakan air limbah ini adalah najis ya. Ketika kita umpamakan limbah industri ini najis. Tapi kalau kita umpamakan limbah industri ini suci misalnya, suci. Nah, berarti ini konteksnya air yang tercampur dengan benda yang suci. Nah, itu hukumnya gimana? Nah, ini kalau air yang tercampur dengan sesuatu yang suci, ini nggak melihat kepada 2 kola atau enggaknya, Mas. Ya, tapi ini melihat air yang tercampur tadi masih layak dinamakan air atau enggak. Misalnya nih, saya ada gelas ya, saya kasih kopi. Kopi kan sesuatu yang suci kan? Ya enggak? Saya kasih kopi jadi hitam. Apakah masih layak dinamakan air? Gak layak kan? Udah hitam pekat. Atau teh, saya kasih teh, atau saya jadikan jus, apakah masih layak dinamakan air? Gak, udah layak dinamakan air. Maka ketika itu air tersebut itu nggak bisa mensucikan, nggak bisa dibuat suci. Ya, bisa diminum suci, tapi nggak dimasuk mensucikan. Nggak bisa dibuat untuk wudhu, ya, mensucikan baju dan lain sebagainya. Tapi kalau masih layak dinamakan air, ya butek-butek dikit lah, ya, butek-butek dikit lah. Misalnya saya kasih kopi dikit ya, saya punya air seprot, saya kasih kopi dikit, ya ada hitamnya, tapi masih layak lah dinamakan air, Nah, itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Kayak di masjid-masjid loh teman-teman. Nah, antum tahu ya, masjid-masjid itu kan biasanya kan ada tempat cuci kakinya. Jadi kalau tempat cuci kaki itu udah hitam, udah kalau dimakan air, maka itu nggak bisa teman-teman. Tapi kalau masih ada ya ada hitamnya lah, tapi ya masih layak lah dinamakan air ya, masih nggak butek-butek banget. Nah, itu masih bisa dibuat untuk bersuci. Itu hukum air ketika tercampur dengan sesuatu yang suci, ya kayak tadi teh, debu, ya kotoran yang suci, ya debu kan kotoran suci dan lain sebagainya. Nanti pembahasan rincinya nanti insya Allah minggu depan teman-teman. Itu nanti dibahas besok ya, minggu depan ya. Insya Allah itu nanti dibahas besok minggu depan. Oke? Gimana? Sepertinya cukup, Ustaz, insya Allah, karena waktu sudah menunjukkan 2:30, Ustaz. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jazakallah khairan Ustaz Ahmad Anas yang sudah memaparkan kajiannya. Oke, dan sama-sama. hari ini. Oke, baik. Teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tadi beberapa bab ya. Tadi kita sudah masuk ke bab macam-macam air.
Insya Allah akan dilanjutkan karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pekan selanjutnya. Bismillah ta'ala. Mengingatkan kembali kepada teman-teman semua, insya Allah kami panitia sudah menyiapkan sebuah kitab fisik yang dikaji oleh kita insya Allah sampai beberapa bulan ke depan. Maka dari itu kami motivasi untuk teman-teman semua untuk serius menyimak, kemudian benar-benar khidmat dan khusyuk dalam bermajelis ilmu ini, yang insya Allah bagi orang-orang yang memberikan effortnya terbaik dalam kajian ini, insya Allah akan kami berikan beberapa reward. Di antaranya nanti akan ada pulsa, dan yang terbaik adalah mendapatkan kitab fisiknya. Kitabnya 2 jilid, Ustaz. Iya. Yang langsung lengkap ya. Oh, langsung lengkap ya 2 jilid. 2 jilid, Ustaz. 2 jilid. Saya masih punya 1 jilid, Mas. Saya aja masih punya 1 jilid. Masya Allah. Bagus itu kalau 2 jilid, ya bagus. Oke. Baik, alhamdulillah. Insya Allah teman-teman, mungkin layarnya anak inikan dulu sebagai motivasi buat kita semua. Ini ya kitabnya, hadiah kitab untuk catatan terbaik pertemuan 1 sampai ke 3 peserta daurah khusus Indonesia, ya, khusus Indonesia. Yang catatannya dikumpulkan sampai kurang lebih tanggal 30 November 2022. Ayo. Oke, kita langsung saja tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, dan Ustadz Ahmad Anad mohon dipimpin untuk berdoa dalam untuk menutup kegiatan kajian kita pada sore hari ini. Fadhil Ustadz. Ana mohon maaf selaku MC atas segala kekurangan, salah-salah ucap dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala ladhu ashrafna wa tub alaina taubah taghsil alai kulla tazzilu kulla haubah wastur lana al-awradi wa aminir rawati wa ufir li walidina wa rabbi wa maulidina wa ahli wal ikhwani wa sairil wildani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimin ajma amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna la bi iktisabin minna bil mustafa rasulina hadha bi kulli sulli sallallahu alaihi wasallam rabbi alaihi anta habbi wa alihi wa sahbi adada kulli tash adada tash suhbi walhamdulillahi bil badi wat tanahi. Oke, doanya sudah dibaca teman-teman. Oke, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan lagi teman-teman bisa di grup ya, bisa di grup atau japri adminnya atau masalah hadiahnya tadi itu bisa ditanyakan. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasih Ustaz. Pan. Izin pamit.